Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita baru saja menyaksikan ataupun serah terima padu, dan selanjutnya akan saya lanjutkan sidang ataupun rapat umum tahunan Geraha Cempaka Mas pada hari ini tanggal 26 Juli 2015. Untuk itu, sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan dulu. Sekali lagi saya perkenalkan untuk memimpin rapat selanjutnya akan saya sebutkan satu persatu. Di sebelah kiri adalah Bapak Chandru, kemudian Bapak Edi, saya sendiri Leonardo. Di sebelah kanan saya adalah Pak Herman Rahman, dan ibu kita adalah Ibu Ibu Kajal. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kini saya akan lanjutkan sidang ataupun rapat umum tahunan warga Geraha Cempaka Mas. Ini adalah sidang lanjutan yang kedua, karena sidang yang pertama tidak memenuhi quorum. Dan sidang pada malam hari ini kita akan mengambil ataupun ada beberapa poin yang sudah kita tetapkan, yaitu pertama, laporan pertanggungjawab keuangan pengurus periode 2014-2015. Kedua, rencana keuangan 2015-2016. Ketiga, perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Keempat, penandatanganan fakta integritas. Kelima, ada satu tambahan acara, satu mata acara adalah acara yang lain yang kemungkinan yang tadi sudah dibicarakan agar tidak masuk dalam agenda itu, karena tadi dalam pembukaan belum kita bahas atau dijawab secara rinci. Untuk itu, sebelum sidang ini dimulai secara resmi, akan saya buka. Sebelum kita lanjutkan, saya akan tanyakan ke Flur. Ada satu hal yang cukup substansi mengenai tatib. Tadi tatib tidak dibacakan secara menyeluruh. Untuk itu, saya tanya ke Flur dulu, apakah ini akan saya bacakan ataukah tidak perlu dibacakan karena itu telah disampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kami persilakan. Silakan Pak Ustaz. Ya, saya rasa tidak perlu. Tadi kan sudah disepakati bahwa dalam tertib tidak akan dibacakan lagi. Saya rasa semua sudah memegang ini. Terima kasih. Dari pimpinan yang terhormat, saya rasa tadi sudah disepakati bahwa tata tertib tidak perlu dibacakan lagi karena sudah dibagikan 1-2 minggu sebelumnya dan warga sudah memahami. Terima kasih. Baik, satu pendapat yang telah dikemukakan oleh Bapak Mustad. Dan kalau kita lihat
ataupun sesuai dengan tata tertib yang kebetulan saya juga sudah baca, sesuatu ataupun ketika agenda yang sudah dibacakan dan sudah diketuk, maka saya pikir itu tidak perlu kita bahas. Namun di dalam diskusi nanti, apabila ada hal-hal yang perlu dikemukakan, saya pikir itu tidak ada masalah. Bagaimana, Bro? Sekali lagi saya tanya, setuju? Baiklah, kalau seandainya memang masalah tatib itu tidak ada masalah, saya akan lanjutkan ke agenda berikut, yaitu kita masuk atau menginjak pada agenda pertama, yaitu pembahasan tentang laporan pertanggungjawab pengurus periode 2014-2015. Untuk itu, kepada Badan Pengurus periode 2014-2015, kami persilakan. Inilah laporan kami tahun sampai dengan 2014 Desember, dan sini sudah di paket accounting publik yang sesuai dengan undang-undang, bukan seperti abal-abalan oleh mereka yang berbuat sebelumnya.
ini sudah dilampirkan kepada undangan ruta kami, kepada seluruh warga, mungkin sudah menerimanya. Atau ada yang kurang jelas dari angka-angka tersebut bisa dipertanyakan. Dan kalau memang tidak ada yang menanya saat ini, di kemudian hari pun bisa mendatangi ke kantor kami di A10 untuk minta penjelasannya dan terrincinya. Karena ini tidak bisa terus terlalu panjang sekali, karena ini dari accounting public, dari benar-benar bukan pembuatan dari kami sendiri ini. Jadi bisa dilihat jelas kapanpun warga silakan bisa datang ke A10. Inilah sesuai dengan laporan kami dari akhir sampai 2014 tanggal 31 Desember dari awal. Nah inilah apakah itu PPS Cempaka Mas? Banyak orang masih belum mengerti sebetulnya singkatan-singkatan kata seperti ini. Sebagian warga memang sudah mengetahui, tapi berapa warga masih belum mengetahuinya. Di sini tertulis jelas sekali, penghimpunan pemilik penghuni Satuan Rumah Susun Geraha Cempaka Mas, disingkat dengan PPPSRS Geraha Cempaka Mas. Lebih jelas, PPPSRS adalah dimanapun semuanya sama, terkecuali beda di GCM. Ini hanya GCM Geraha Cempaka Mas. Di tempat lain bisa menjadi Roxy Mas. Tapi PPPSRS adalah sama singkatannya. Di dalam PP nomor 20 tahun 2011, PPPSRS dikategorikan sebagai institusi nirlaba. Artinya, suatu penyimpanan yang bersifat non laba, non profit. Jadi tidak ada ambil keuntungan seperak pun dari ini. Maka di mana kalau ada yang tidak ada keuntungan, tidak ada kena PPN. Yang selama ini kita dikenakan PPN, untuk apa PPN? Pertanyaan saya. Kalau non profit berarti tidak ada PPN, itu sudah jelas. Boleh tanya ke Dirjen Pajak, mau kemana pun silakan. Namanya nirlaba, kita terima uang dari warga, kita membayarkan lagi. Kita menerima uang listrik dari Anda, kita menerima uang air dari Anda. Itu uang sama kita bayar ke listrik dan ke air. Di PLN maupun di Pamjaya tidak mengenakan PPN kepada kami. Bagaimana saya mau mengenakan Anda 10%? Berarti itu sudah salah banget ya. Tidak boleh ada PPN. Jelas-jelas apalagi ada dikenakan jasa operator 10%. Untuk apa jasa operator? Pertanyaan saya. Apakah PLN menggunakan jasa operator? Saya mau tanya kepada warga. Tidak kan? Apakah PP jasa operator dikenakan oleh PAM? Ada yang pernah menerima dikenakan charge jasa operator oleh PAM? PAM dan PLN sudah atas nama PPS saat ini. Kami pun ditagih oleh PAM dan PLN, tidak ada kena namanya PPN, tidak ada kena jasa operator. Jadi kenapa kita selama ini, selama 17 tahun dikenakan PPN dan jasa operator 10%? Kenapa? Kemana uangnya? Lanjut kami.